Halo sahabat goes, ini saya mau mengcompare exhaust G Plus dengan Magen C406. Setelah pemakaian beberapa bulan, ini baru sih, ini baru pemakaian, belum ada 1 bulan. Ini Magen ini udah hampir 1 tahun, ini saya akan mengcompare Cyclecom 2 ini semua rata-rata harganya di bawah 1 jutaan. Ini sekitar 800 unit only, dan ini sekitar 400-an, 450, 400, nggak sampai 400. Di sini saya yang paling lama pakai ya ini Magen ini. Lanjut. Pertama saya akan jelaskan pros untuk Magen C406 ini. Ini pertama harganya terjangkau, 800-an. Lalu untuk fiturnya ini bisa kita ubah dari pack 1, 2, 3 di aplikasi OneLife nanti, aplikasi OneLife. Dan untuk akurasi bacaan akurasi sensor, saya kebetulan sensor juga pakai Magen HR heart rate monitor pakai Magen, sensor speed dan guidance juga pakai Magen. Ini untuk akurasi bacaan speed, guidance, dan average BPM dan sebagainya, itu akurasinya bagus. Ini yang saya suka, ini gradiennya muncul semua, elevasinya juga muncul semua lengkap. Ini power meter, saya kebetulan nggak pakai power meter, jadi ini juga kebaca, cuma input di aplikasi OneLife nya hanya perkiraan saja, ini. Lalu pros yang kedua, nah ini untuk bacaan elevasinya itu akurasinya hampir mendekati Cyclecom yang harganya di atas 1 jutaan. Untuk distance-nya juga, lalu gradiennya juga kebaca. Pokoknya ini untuk pack-packnya saya suka, ini Magen saya suka. Dan ini baterainya juga awet, mungkin full charging hampir 6 kali riding belum habis. Saya suka. Lalu yang kedua, ini saya akan jelaskan prosnya untuk exhaust G Plus. Kemarin saya beli harga 390-an di marketplace. Ini saya beli cuma mau mengcompare. Ini prosnya, yang pertama harganya sangat terjangkau, dari harga segitu udah mendapatkan Cyclecom untuk bersepeda. Jadi ini keduanya bisa connect Strava semua, auto
atau sinkron ke Strava, langsung auto sinkron. Dan semua juga bisa kalau nggak pakai heart rate sensor, speed sensor dan cadence itu bisa kepake, hanya memunculkan speednya saja. Tapi untuk akurasinya, untuk kecepatan kalau nggak pakai sensor dia agak loncat-loncat, jadi nggak bisa valid gitu. Lalu untuk crossnya ini ringan, sangat enteng dibandingkan dengan Majen. Ini lumayan berat Majen, hampir 2 kalinya SOG Plus. Lalu apalagi ya prosnya, packnya juga simple, ada 3 packs. Di sini ada speed, pack halaman 1 speed, current speed, heart rate monitor, current cadence, waktu riding, sama distance. Untuk yang kedua ini memunculkan average speed, ini altitude, elevasi, ini grade, dan ini elevasi average heart rate monitor sama average cadence. Dan yang ketiga ini maksimal speed, maksimal heart rate, maksimal cadence. Dan di sini ada jam dan wudhu. Saya sudah rating di 192 km selama pakai ini. Ini kita langsung ke coachnya saja. Pertama untuk Majen ya, Majen. Oh ya, sebentar, saya akan membandingkan berat kedua sel gulkom ini. Bentar, saya bawa timbang ya, tater dulu ini. Bentar, tanpa silikon kita coba. Beratnya hampir 82 gram, 83. Untuk SOG Plus 50 ya, berarti selisih 30 gram. 30 gram lumayan. Lalu ini kalau beli unit only, dia dapat barfly Majen yang bisa dipakai di drop bar road bike, lumayan gede. Dan ini mounting untuk di unitnya ini sama, kedua unit ini itu sama. Kalau di SOG Plus ini hanya dapat mounting yang bulat saja, itu bulat, bisa ditaruh di stem, drop bar atau apapun. Juga kadang dapat free barfly yang mereknya SRAM itu, yang 9 cm 11 cm itu. Langsung kita ke consnya. Pertama untuk Majen ini coachnya saya sangat menyayangkan di mounting unit only ini. Mounting unit only. Nah, ini punya saya ini patah saat patah di barfly-nya bawaannya Majen. Nah, teman-teman bisa lihat ini, patah. Ini patah di barfly. Saya juga nggak sadar, tahu-tahu patah gitu. Tapi unitnya bisa
masih bisa kepake. Tapi kalau dipasang di barfly nanti takutnya waktu dibuat sepedaan jatuh. Dan dua temen juga pakai Majen ini, yang satu juga patah dan jatuh di jalan, sudah dua-duanya ini, sini sama sini, tapi masih bisa kepake. Yang satu lagi, temennya satu lagi ini, nah ini juga beli Majen tuh, ini patah habis dia lem. Nah tapi setelah dipakai riding patah, jatuh, dan ini nggak bisa nyala sama sekali. Ini soalnya jatuh dan sudah kena sepeda motor, mungkin jatuh sangat keras, ini nggak bisa hidup sama sekali. Sangat disayangkan untuk mountingnya ini mountingnya ini sama-sama patah keduanya, sebelah kiri semua, sebelah kiri. Jadi kalau saya riding pakai Majen ini solusinya kabel disk. Saya pakai kabel disk di drop bar. Lanjut, dan saya sempat tanya di salah satu seller marketplace saya waktu beli Majen ini, dan dia bilang ini untuk saat ini solusinya untuk unitnya ini nggak bisa diganti. Saya juga belum tahu ini enaknya diapain untuk aman riding, soalnya kan ya sayang ya kalau nggak kepake. Harganya juga lumayan, 800-an, desainnya juga bagus ya kan. Sayangnya itu cuma nggak tahu dari pihak Majennya untuk aplikasi. Pertama saya beli itu pakai Majen Utility, lalu nggak lama 2 minggu apa 3 minggu gitu Majen Utility di App Store dan aplikasi untuk iPhone itu nggak ada. Ternyata setelah saya tanya di sellernya marketplace yang kemarin saya beli ini, ternyata pakai OneLife Fit. Sampai saat ini pakai OneLife Fit, dan sampai sekarang juga firmware juga selalu update. Lalu untuk kons yang kedua, kadang untuk bacaan sensor speed itu di Majen ini kemarin saya alami itu sempet nggak kebaca, padahal sensor Majen saya sudah habis barusan saya ganti baterai, tapi kok nggak kebaca. Jadi saya coba lepas baterainya, terus saya pasang lagi, kebaca. Dan nggak enaknya itu kalau sensor speednya nggak kebaca, dia di trackingnya di GPS dia itu juga berhenti, jadi 0 aja di sini. Sempat saya reset unitnya ini juga nggak bisa. Ternyata ya solusinya sensornya Majen itu baterainya saya lepas lagi, saya pasang lagi. Setelah itu bisa. Itu kons yang kedua. Saya pikir hanya itu konsnya.
Lalu untuk cons yang untuk exhaust G plus ini, exhaust G plus untuk saat ini belum terlalu kelihatan, consnya nggak terlalu banyak yang saya alami. Kalau untuk perbandingan, displaynya pack ini jelas jauh berbeda dengan Magen exhaust G plus ini, dan exhaust G plus ini nggak bisa diatur di aplikasi exhaustnya, ya cuma bawaannya begini. Lalu untuk ini bacaan atau koneksi pertama untuk sensor heart rate, sensor cadence dan speed itu hanya bisa dilakukan di unit ini, di unitnya exhaust G plus. Nah begini itu. Nah ini speed, ini untuk bendingnya sensor, jadi otomatis nanti kebaca. Nah, lalu untuk cons yang berikutnya, pengaturan sensor speed kan saya pakai road back di weekend saja. Lalu kalau hari-hari biasa pakai Sally. Nah untuk pengaturan sensor speed kan biasanya kan ada wheel diameter itu. Nah kalau di sini hanya dilakukan di unitnya exhaust G plus. Kalau di Magen dia bisa diatur di aplikasi OneLive yang dari HP. Jadi perbedaannya itu. Lalu cons yang berikutnya belum, oh ya, cons yang berikutnya elevasi. Bacaan elevasi ini sama Magen itu sangat beda jauh. Biasanya saya rute beringin itu elevasi 600-an, tapi di exhaust G plus ini kebaca sampai 800 lebih. Nggak tahu kenapa ini bacaannya, apa, GPS nya exhaust ini kurang begitu valid. Barusan saya juga ke arah Telocor itu juga elevasinya sampai 400, padahal nggak sampai segitu. Temen saya pakai Cyclecom yang harganya di atas 1 jutaan itu elevasinya nggak sampai segitu, hanya di bawah 100 meteran. Tapi di sini dia baca sampai 400 meter. Nah saya kurang tahu itu kenapa. Lalu untuk baterainya juga lumayan awet sih. Nah ini mountingnya sama kayak ini. Jadi mounting yang sekarang saya pakai di mountingnya Magen juga saya pakai untuk exhaust G plus ini, cocok. Nah, tapi agak susah dikit. Jadi saya kasihin ini putih-putih ini lilin, jadi biar agak enggak terlalu, takutnya nanti patah lagi seperti ini saat melepas Cyclecomnya itu. Sama. Dan ini kedua unit ini masih cacasan tipe micro SD, kabel micro unit ini ya. Untuk saat ini saya pikir pros and cons dari dua unit ini sampai situ saja.
Jadi ini hanya apa ya, pengalaman pribadi untuk beli Segelcom 2 ini. Ini sangat disayangkan di mounting ya ini. Aduh, sangat disayangkan ini. Aduh, patah. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau beli Segelcom apapun itu, yang di bawah 1 jutaan masih 2 unit ini sih. Belum tahu lagi merek apa lagi yang akan keluar. Ini hanya masukan untuk Magen. Ini sangat disayangkan, ini mountingnya gampang patah ya. Untuk teman-teman yang sudah beli ini ya harap berhati-hati biar enggak kejadian kayak saya ini ya. Takutnya nanti di tengah jalan tahu-tahu patah, kita kan nggak tahu nih patahnya ini kapan ini. Aduh. Ya, saya pikir hanya sampai di sini penjelasan saya untuk kedua unit ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.